Pernahkah kita merenung bahwa gerakan sholat sejatinya adalah peta kehidupan? Setiap berdiri, ruku, sujud, hingga salam bukan hanya ibadah ritual semata, tetapi juga pelajaran manajerial, kepemimpinan, bahkan strategi bisnis. Dalam setiap bacaan, tersimpan mindset. Dalam setiap gerakan, tersimpan sikap mental. Jika dipahami, sholat menjadi bukan hanya jalan ke surga, tapi juga jalan membangun bisnis yang sehat, berumur panjang, dan penuh berkah. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Berani memulai, melepas keraguan. Saat takbir, kita mengangkat kedua tangan sambil mengikrarkan Allahu Akbar. Ulama menjelaskan, mengangkat tangan berarti melepaskan dunia dari genggaman, lalu memusatkan hati pada Allah. Imam An-Nawawi menulis dalam Al-Majmu' bahwa takbir adalah penanda niat memasuki dunia sholat, dunia kesungguhan. Bagi pebisnis, inilah mental startup. Berani memulai adalah separuh jalan menuju sukses. Banyak orang punya ide, tapi sedikit yang berani mengeksekusi. Mengucapkan Allahu Akbar adalah pengakuan bahwa ada yang lebih besar daripada modal, pasar, bahkan ketakutan. Seperti kata Peter Drucker, the best way to predict the future is to create it. Takbir melatih jiwa bisnis, lepaskan ragu, tegaskan niat, dan mulai perjalanan dengan keberanian spiritual. 2. Qiyam dan Al-Fatihah, menetapkan visi dan misi. Dalam berdiri tegak, kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah yang isinya doa paling strategis. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Imam Al-Razi menafsirkan ayat ini sebagai permintaan bimbingan untuk hidup yang seimbang, tidak terseret kesesakan, tidak pula terlena dalam kelalaian. Visi bisnis ibarat Al-Fatihah. Tanpa visi, usaha hanya jadi reaksi pasar, bukan penggerak perubahan. Pebisnis sukses selalu memulai dengan pertanyaan, untuk apa bisnis ini ada? Jim Collins dalam Good to Great menulis, perusahaan besar bukan karena produk semata, tetapi karena punya core purpose yang melampaui keuntungan. Salat mengajarkan bahwa visi bukan sekadar target laba, melainkan jalan lurus, keberkahan, manfaat, dan kesinambungan. 3. Ruku, kerendahan dan evaluasi. Gerakan ruku adalah tunduk sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ibnu Katsir menafsirkan, ruku adalah simbol kerendahan hati, pengakuan bahwa kebesaran hanyalah milik Allah. Dalam bisnis, ruku adalah fase evaluasi. Tidak ada pasar yang statis. Kadang, strategi jitu tahun lalu jadi usang tahun ini. Pebisnis yang arogan, menolak evaluasi, cepat runtuh. Sebaliknya, yang mau ruku, merendah belajar dari konsumen, karyawan, bahkan pesaing, justru bertahan lama. Kerendahan dalam ruku adalah kerendahan dalam manajemen. Siap berubah, mau dikritik, tidak merasa paling benar. 4. I'tidal, bangkit dengan syukur dan keyakinan. Setelah ruku, kita bangkit tegak, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allah mendengar orang yang memujinya. Bagi bisnis, ini adalah momentum resilience. Jatuh bukan akhir, tapi jeda untuk bangkit. Wirausaha yang tangguh bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang selalu bangkit setelah gagal. Profesor Renal Kasali sering menekankan, perubahan hanya dimenangkan oleh mereka yang bangkit lebih cepat dari kejatuhan. I'tidal adalah optimisme. Setelah evaluasi atau ruku, bangkitlah. Atau i'tidal dengan syukur, bukan dengan keluh kesah. 5. Sujud, puncak kepasrahan, puncak kreativitas. Sujud adalah titik terendah tubuh, namun titik terdekat dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud. Hadis riwayat Muslim. Paradoks ini juga berlaku dalam bisnis. Saat seorang pengusaha merasa paling kecil, justru di situ kreativitas lahir. Kerendahan membuka jalan inovasi. Pebisnis yang merasa besar dan tak butuh belajar, biasanya kehilangan daya cipta. Sujud adalah simbol humility and innovation. Seorang inovator hebat justru yang berani sujud pada realitas. Mendengar kebutuhan pasar, menyerap aspirasi konsumen, lalu melahirkan solusi. 6. Duduk di antara dua sujud, jeda dan manajemen risiko. Duduk sejenak antara dua sujud, berisi doa, Rabbik firli, warhamni, wazburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wafu'ani. Doa lengkap mencakup ampunan rezeki, petunjuk, dan kesehatan. Bagi bisnis, ini fase risk management. Ada saatnya berhenti sejenak menghitung arus kas, menata strategi, memastikan energi tidak habis. Bisnis yang terus berlari tanpa jeda akan kehabisan napas. Seperti duduk dua sujud, pebisnis butuh momen tenang untuk merencanakan ulang. Tidak buru-buru, tapi tetap bergerak. 7. Tasyahud, identitas dan integritas. Dalam tasyahud, kita mengikrarkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Identitas seorang muslim ditegaskan,
loyalitas pada tauhid dan risalah. Bisnis pun butuh identitas, apa yang disebut brand values. Perusahaan yang hanya mengejar untung cepat sering kehilangan arah, tetapi yang punya integritas, nilai dan identitas dipercaya pasar dalam jangka panjang. Seperti syahadat yang mengikat muslim. Core values mengikat perusahaan. Ingatlah, integritas adalah jantungnya bisnis. 8. Salam, menebar manfaat, menutup dengan damai. Salat diakhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh kanan dan kiri. Tanda ibadah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sekitar. Inilah filosofi bisnis. Output bukan sekadar laba, tapi manfaat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Bisnis yang menebar salam adalah bisnis yang tahan lama. Ia memberi lapangan kerja, produk bermanfaat, dan kontribusi sosial. Salam adalah CSR paling agung, menebar kedamaian, bukan sekadar laporan tahunan. Refleksi penutup dari sajadah ke pasar. Gerakan sholat mengajarkan ritme, mulai dengan niat atau takbir, tegakkan visi atau qiyam, rendah hati atau ruku, bangkit atau i'tidal, tunduk atau sujud, berhenti sejenak, duduk 2 sujud, meneguhkan identitas atau tasyahud, lalu menebar manfaat atau salam. Persis seperti bisnis, mulai dengan niat dan keberanian, punya visi mau belajar, bangkit dari jatuh, kreatif mengelola risiko, menjaga integritas, dan akhirnya memberi manfaat. Sholat bukan sekadar ritual 5 kali sehari. Dia adalah sekolah kepemimpinan, manajemen, bahkan entrepreneurship. Pebisnis yang sholat dengan hati akan menemukan pasar sebagai ladang ibadah, bukan sekadar arena persaingan belaka. Dan pada akhirnya, sebagaimana salam menutup sholat, demikian pula bisnis yang sehat. Ia ditutup dengan damai, manfaat, dan keberkahan. Kesimpulannya, sholat dan bisnis berjalan di jalan yang sama. Jalan pengendalian diri, evaluasi, keberanian, dan kebermanfaatan. Bedanya, sholat menuju Allah, bisnis menuju manusia. Namun jika keduanya dipadukan, lahirlah pribadi dan perusahaan yang kuat, sehat, dan penuh cahaya. Allahu a'lam bishawab.